Teman-teman, saya berdirinya sudah dekat sekali dengan feedernya ini. Nah itu, ada burung datang. Tuh, kelihatankah? Tuh, ada 2 ekor kejar-kejaran. Halo teman-teman, baku dapat lagi dengan Mace Papua di Amerika. Kali ini saya ingin bercerita tentang burung yang namanya hummingbird. Nah, mungkin banyak dari teman-teman sudah pernah tahu tentang hummingbird. Tapi ini menarik untuk saya karena selama ini saya hanya melihat gambar dari burung hummingbird ini dan melihat di video-video YouTube. Tapi kali ini di tahun ini saya beruntung sekali karena bisa mengamati dari dekat hummingbird karena mereka datang di halaman belakang rumah kami. Kebetulan kami taruh yang namanya bird feeder ini khusus untuk jenis hummingbird. Jadi kami memberikan mereka air gula dan itu seperti nektar untuk mereka. Jadi aslinya sebenarnya burung ini mengisap sari gula atau madu yang ada di bunga-bunga. Nah, dan dengan kami taruh bird feeders ini, mereka bisa datang dan minum air gula ini. Nah, ketika mereka datang, saya pun mengamati burung-burung ini. Hummingbird ini native birds dari Amerika, jadi burung asli dari benua Amerika ini. Dan ada banyak sekali jenisnya ya, tetapi yang sering terlihat biasanya itu sekitar 7 jenis, 5 sampai 7 jenis. Nah, yang terlihat di video ini yang ada di halaman belakang rumah kami adalah yang jenis ruby-throated hummingbird. Menarik sekali karena hummingbird ini mereka itu bisa terbang kayak backward ya, bilangnya apa ya kalau backward, mundur, terbang mundur. Oke. Dan kalau teman-teman lihat di video ini bagaimana dia mengepak sayapnya itu rata-rata seekor hummingbird itu dalam setiap detik bisa 12 kali mengepak sayapnya. Nah, kalau burung jenis hummingbird yang lebih kecil itu dalam 1 detik dia bisa 80 kali mengepak sayapnya. Kebayangkan cepat sekali. Dan tidak heran dengan kecepatan mengepak sayapnya ini, dia terbangnya seperti wus wus begitu. Nah, kalau teman-teman nonton film Harry Potter, bagaimana Harry Potter dan teman-temannya itu terbang dengan sapu itu, nah kurang lebih si hummingbird ini terbangnya kayak begitu, bisa terbang maju, bisa terbang mundur. Ajaib sekali burung kecil ini. Dan sesuai informasi internet itu kecepatan hummingbird terbang itu bisa 54 km per jam. Dan ada spesies yang lebih kecilnya dari hummingbird ini yang bisa mencapai 79 km per jam dan itu sudah diteliti. Jadi ajaib sekali burung ini ya. Burungnya kecil saja tetapi terbangnya itu wus wus. Dan tidak heran sudah diadakan penelitian bahwa burung ini adalah jenis migratory bird. Jadi ketika udara di tempat kami ini sudah mulai dingin, maka burung ini dia akan terbang ya. Hummingbird ini dia akan bermigrasi ke arah selatan ya, Amerika Selatan atau daerah Amerika Latin, di mana di sana udaranya lebih hangat seperti itu. Nah, biasanya mereka akan kembali ke tempat kami ini di awal musim semi dan mereka akan berada sepanjang musim semi sampai masuk summer dan sampai masuk
akhir summer. Seperti itu. Dan ketika mulai masuk ke musim gugur, ketika udara mulai sejuk menuju dingin, maka burung hummingbird ini akan pergi ya. Dia akan bermigrasi. Nah, teman-teman tahu burung kecil ini kalau dia bermigrasi tercatat di internet ya, kalau teman-teman cek di Wikipedia, dia akan terbang bermigrasi non-stop, terbangnya sejauh kurang lebih 500 miles. Bayangkan, jauh sekali kan, berapa kilo itu. Burung sekecil ini bisa terbang non-stop flight 500 mile. Nanti saya tulis di sini ya berapa kilo itu kurang lebih. Dahsyat sekali ini, ajaib, sungguh ajaib ciptaan Tuhan ya. Dahsyat benar Tuhan menciptakan burung sekecil ini. Jadi saya memang sangat mengagumi hummingbird ini dan saya ingin berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi baru ya tentang burung hummingbird ini, dan mudah-mudahan teman-teman menikmati ya melihat burung-burung ini, sebagaimana saya juga senang sekali mengamati hummingbird ini ya. Dan video ini adalah merupakan video kumpulan dari beberapa hari yang berbeda ketika saya mengganti sari gula atau air gula di feedersnya, dan saya mengambil waktu untuk mengamati burung-burung kecil ini. Kadang saya meluangkan waktu sampai 20 menit, 30 menit hanya berdiri saja sambil mengamati burung hummingbird ini dan mengambil video-video. Hari ini tepat 1 Oktober 2020 dan saya sudah perhatikan ini dari pagi tempat minumnya hummingbird ini sepi, tidak ada lagi hummingbird yang datang minum. Saya sedih di satu sisi bagian hati sedih, tetapi di sisi yang lain saya tahu bahwa mereka sudah terbang ya, bermigrasi ke daerah yang lebih hangat di bagian selatan ke arah Meksiko ya. Karena hummingbird ini kan migratory bird ya. Jadi kalau di sini sudah terlalu dingin, maka mereka akan pergi bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Nah, tapi di sini saya masih punya hiburan karena masih ada satu lagi bird feeder dan burung-burung yang non-migratory atau yang tidak bermigrasi, mereka masih tetap mengunjungi bird feeder atau tempat makan ini. Seperti itu teman-teman kisahnya tentang hummingbird, dan saya menanti kedatangan hummingbird tahun depan lagi musim semi. Kalau udara sudah mulai hangat nanti dia datang lagi. Oke teman-teman, dari halaman belakang rumah saya di Tennessee, terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dah.